Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua para hadirin. Kepada yang terhormat Dr. Andes Eko Suroso MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pragmatik dan teman-teman yang saya sayangi. Semoga pada malam hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar hingga nanti. Selanjutnya, topik yang akan dibahas hari ini oleh penyaji yaitu pengertian pragmatik, deiksis, tindak tutur, implikatur, anggapan, dan strategi tutur. Saya Hanifah Cendikia selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya perkenalkan penyaji materi yaitu ada Mbak Diva Kinanti dengan NIM 210104005. Moderator saya sendiri Hanifah Cendikia dengan NIM 210104016. Dan sekretaris ada Mbak Sevia Rizkaunandari dengan NIM 210104015. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada malam ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Selanjutnya, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali acara ini dengan lafaz basmalah. Selanjutnya adalah penyajian materi selama 20 menit oleh penyaji. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Ayah telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pragmatik. Pragmatik menurut F.X. Nadar yaitu cabang linguistik yang mempelajari bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Maksud dari situasi tertentu yaitu ketika kita ada acara non formal acara formal maupun non formal. Untuk acara non formal kita jelas menggunakan bahasa yang tidak baku. Seperti contohnya pada acara pernikahan, acara ulang tahun, acara arisan dan lain-lainnya. Sedangkan untuk acara formal seperti acara seminar menggunakan bahasa yang sangat baku. Kemudian pragmatik memperlakukan makna sebagai suatu hubungan yang melibatkan tiga segi triadik. Triadik di sini menurut Evi Novianti dikutip dari buku teori komunikasi umum dan aplikasi tahun 2019. Triadik adalah proses komunikasi bahasa yang partisipannya terdiri dari 3 orang. Untuk orang pertama berperan sebagai komunikator, dan sedangkan untuk orang kedua dan orang ketiga berperan sebagai komunikator. Menurut Dr. Soehartono, pragmatik apa yang bisa disebut dengan ilmu tentang penggunaan bahasa merupakan cabang linguistik yang berada di negara-negara barat yang berkembang pesat pada periode 1980-an. Dalam perspektif pragmatik, cabang linguistik yang berkonsentrasi pada fenomena penggunaan bahasa. Menurut Wilson tahun 2009. Menurut Wilson tahun 2009, fenomena tuturan yang dipaparkan di depan dikaji dari sisi internal tuturan. Sedangkan menurut Morris tahun 1995 halaman 50, pragmatik merupakan bidang kajian yang relatif belum lama atau masih muda kemunculannya. Untuk mengungkapkan buah pikirannya tentang ilmu semiotik yang membagi menjadi 3 macam bidang kajian yaitu sintaksis, semantik, dan semiotik. Jadi, pragmatik yaitu cabang linguistik yang mempelajari tentang bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu, yang dimana di negara-negara barat telah berkembang pada periode 1980-an. Pragmatik juga mencakup 3 macam bidang kajian yang tadi telah saya sebutkan, yaitu sintaksis, semantik, dan semiotik. Selanjutnya ada pengertian deiksis, tindak tutur, implikatur, anggapan, dan
strategi tutur. Menurut Kaswanti Purwo tahun 1983 halaman 1 sampai 2 dan menurut Farmer tahun 1986 halaman 38. Deiksis yaitu kata yang berasal dari kata Yunani atau deiktikos yang berarti hal penunjukan secara langsung. Sebuah kata dapat bersifat definitif apabila referensinya berpindah-pindah atau berganti-ganti tergantung pada saat dan tempat dituturkannya kata itu. Maksudnya sama seperti dengan di situasi tertentu yang baik non formal maupun formal. Sedangkan menurut Yulet tahun 1995 halaman 13 sampai 14, deiksis adalah istilah teknik atau dalam bahasa Yunani untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis yaitu berarti penunjukan melalui sebuah bahasa. Menurut Dr. Soehartono, deiksis merupakan istilah teknis yang mengatur penunjukan atau pointing melalui bahasa. Di dalam bentuk linguistik yang digunakan untuk kepentingan penunjukan juga disebut dengan ekspresi deiksis atau deictic expression atau indicical, bahasa Inggrisnya indicical. Jadi deiksis itu kita simpulkan dari kata Yunani yang berarti deiktos, yang berarti hal untuk penunjukan secara langsung dan merupakan salah satu hal yang mendasar yang dilakukan untuk tuturan teknis yang mengacu pada pointing. Sedangkan menurut Sawet tahun 1975 ini mengenai tentang tindak tutur yang biasa disebut dengan spread art yang berawal dari ceramah yang disampaikan oleh filosofi kebangsaan bahasa Inggris John L. Austin pada tahun 1955 di Universitas Harvard yang kemudian diterbitkan pada tahun 1962 dengan bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Shirley juga membagi tindak tutur menjadi 3 macam tindakan yang berbeda, yaitu tindak locutioner atau utterance art atau locutionary art, kemudian ada tindak illocutioner atau illocutionary art, tindak perlocutioner atau perlocutioner art. Sedangkan menurut Claire and Agustina tahun 2004 halaman 50 mendefinisikan tindak tutur sebagai gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Sedangkan menurut Richard tahun 1995 mengemukakan bahwa tindak tutur atau dalam arti yang sampai sekarang adalah istilah minimal dari pemakaian situasi tutur atau peristiwa tutur atau tindak tutur. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian implikator. Menurut May tahun 1993 halaman 29, implikator atau yang biasa disebut implikat yang dalam bahasa Inggrisnya implicatore berasal dari kata kerja to imply. Sedangkan untuk kepenamaan bendanya adalah implication. Kata kerja ini berasal dari bahasa Laplacian yang berarti to fold atau melipat, yang diartikan di bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Sehingga untuk mengerti salah satu yang dilipat atau disimpan tersebut haruslah dilakukan dengan membukanya. Menurut Gassner tahun 1979 halaman 38, implikator yaitu proposisi yang tersirat melalui ungkapan kalimat dalam sebuah konteks Kita lanjut menurut Gusdar tahun 1979 halaman 38. Implikator yaitu proposisi yang tersirat melalui ungkapan kalimat dalam sebuah konteks. Meskipun demikian, proposisi itu bukan bagian entailment tentang apa yang benar-benar dikatakan. Sedangkan menurut Brown dan Goulet tahun 1996, implikator yaitu
bahwa kata indikator digunakan untuk menjelaskan apa yang bisa dimaknai. Dimaksudkan untuk tahu disarankan oleh pengujar yang berbeda dengan apa yang sebetulnya yang akan diujarkan oleh pengujar. Kemudian, menurut Levinson dalam bukunya Nadar tahun 2009 halaman 264, peranggapan pragmatik merupakan inferensi pragmatik yang sensitif terhadap faktor konteks. Peranggapan juga telah didefinisikan dengan berbagai macam cara. Namun secara umum adalah asumsi atau inferensi yang tersirat dalam ungkapan-ungkapan di musik tertentu. Menurut Dr. Sylvia Fanny, peranggapan atau biasa disebut dengan presuposisi berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang kawan bicara atau hal yang akan dibicarakannya. Sedangkan menurut Eva Erik, peranggapan adalah kajian pragmatik mengenai anggapan dasar mengenai konteks berbahasa yang mengungkapkan makna atau pesan yang ingin dimaksudkan pembicara kepada komunikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi tutur. Menurut Jole, tahun 2006 halaman 114 menyatakan bahwa strategi tutur yaitu cara seseorang untuk menghasilkan tuturan yang menarik dan dimengerti oleh lawan tutur. Bisa saja diterapkan dalam suatu kelompok maupun secara keseluruhan penutur atau mungkin hanya sebagai suatu pilihan yang dipakai oleh seorang penutur secara individu pada kejadian tertentu. Kemudian menurut Brown dan Levinson lagi, strategi tutur dibagi menjadi 5 jenis, yaitu bertutur terus terang tanpa basa-basi, bertutur terus terang dengan basa-basi, berbahasa basi tetapi dengan menggunakan kesantunan positif. Yang ketiga, bertutur dengan basa-basi menggunakan kesantunan dan negatif. Yang keempat, bertuturan samar-samar, dan yang kelima, bertutur dalam hati. Untuk yang ini saya mengambil dari artikel jurnal apa saya lupa. Strategi tutur adalah cara seseorang dalam menyampaikan suatu tuturan yang harus disesuaikan baik dari segi kepada siapa, di mana, tentang apa, sehingga dalam tuturan tersebut tidak mendapat keterancaman muka baik dari segi penutur maupun mitra tutur. Ayo ting-ting makan kepiting, thank you everything. Baik, terima kasih Mbak Diva atas penjelasannya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan maksimal 2 penanya. Silakan yang mau bertanya. Penanya pertama, silakan untuk Mbak Eni. Perkenalkan, nama saya Dila Putri dengan NIK 29. Saya ingin bertanya, mengapa sebagai calon guru bahasa Indonesia harus mempelajari pragmatik? Terima kasih. Untuk penanya yang kedua,
Nur Hanifah, NIM akhir 33, izin bertanya, apa manfaat yang diperoleh setelah mempelajari pragmatik yang diimplementasikan dalam pengajaran bahasa Indonesia dan dalam bermasyarakat? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Astuti, yaitu pertanyaannya, mengapa sebagai calon guru bahasa Indonesia harus mempelajari pragmatik? Pragmatik, sebelumnya kita jelaskan dulu pengertian pragmatik. Pragmatik adalah topik yang sangat menyenangkan dan menarik untuk dipelajari. Jika belum pernah mempelajarinya, seseorang akan belajar bahwa ia memiliki kemampuan untuk membentuk kembali tentang frasa, kalimat, ekspresi, dan lain sebagainya. Dengan memahami pragmatik, bagi calon guru akan lebih kompeten dalam mengajarkan bahasa Indonesia dengan mendalam, serta membantu siswa memahami tidak hanya dengan tata bahasa, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari yang benar. Untuk Badwi bagaimana? Apakah sudah benar jawabannya? Terima kasih. Untuk Mbak Salsabila, saya akan menjawab, yaitu pertanyaannya, apa manfaat yang diperoleh setelah mempelajari pragmatik yang diimplementasikan dalam pengajaran bahasa Indonesia dan dalam bermasyarakat? Jawabannya, manfaat belajar bahasa melalui pragmatik ialah bahwa seorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi mereka, maksud atau tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan. Sebagai contoh, permohonan yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang berbicara kepada audiens. Bagaimana Mas Salsa? Terima kasih. Terima kasih untuk penanya dan penjawab untuk materi kali ini. Baik, saya akhiri diskusi dari kelompok kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan pembacaan formulir.